Nah, selanjutnya saya akan membacakan surah Ad-Dukhan dan juga artinya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Artinya, demi kitab Al-Qur'an yang menjelaskan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Ayat keempat, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Amram min indina inna kunna mursilin, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus rasul-rasul. Ayat ke-6, rahmatam mir rabbik innahu huwas samiul alim. Sebagai rahmah dari Tuhanmu, sesungguhnya dialah yang maha pendengar lagi maha mengetahui. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum mukinin. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan di antara keduanya, jika kamu adalah orang yang meyakini. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah Tuhan dan Tuhan bapak-bapakmu terdahulu. Balhum fi syakiyal abun, tetapi mereka bermain-main dalam keraguan-raguan. Fartaqib yauma tatis sama bidukhanim mubin. Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Yakshan nas haza azabun alim. Yang meliputi manusia, inilah azab yang pedih. Rabbana kshif annal azaba inna mu'minun. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari azab itu. Sesungguhnya kami akan beriman. Anna lahumus zikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan, padahal telah datang kepada mereka seorang rasul yang memberi penjelasan. Summa tawallau anhu wa qalu mu'allamun majnun. Kemudian mereka berpaling daripadanya dan berkata, dia adalah orang yang menerima ajaran dari orang lain, lagi pula seorang yang gila. Inna kashiful azabi kalilan innakum aidun. Sesungguhnya kalau kami akan melenyapkan siksaan itu agak sedikit, sesungguhnya kami akan memberi ingkar. Ayat ke-16, Yauma
tisyul batsyatal kubra inna mutaqimun. Ingatlah hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya kami adalah pemberi balasan. Walaqad fatanna qablahum qauma fir'auna wa ja'alhum rasulun karim. Sesungguhnya sebelum mereka telah kami uji kaum Firaun, dan telah datang kepada mereka seorang rasul yang mulia. An addu ilayya ibadallah inni lakum rasulun amin. Dengan berkata, serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah, Bani Israel yang kamu perbudak. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang dipercaya kepadamu. Wa alla ta'lu Allah inni atikum bisultanim mubin. Dan janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah. Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata. Wa inni utstu bi rabbi wa rabbikum antarjumun. Dan sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari keinginanmu merajamku. Wa illam tu'minu li fa'tazilun. Dan jika kamu tidak beriman kepadaku, maka biarkanlah aku memimpin Bani Israel. Pada Rabbahu anna haulai kaumum mujrimun. Kemudian Musa berdoa kepada Tuhannya, sesungguhnya mereka ini adalah kaum yang berdosa. Serahkanlah azab kepada mereka. Fa asri bi ibadi laylan innakum muttabaun. Allah beriman, maka berjalankanlah kamu dengan membawa hamba-hambaku pada malam hari. Sesungguhnya kamu akan dikejar. Watrukil bahra rahwa innahum jundum mukrakun. Dan biarkanlah laut itu tetap terbelah. Sesungguhnya mereka adalah tentara yang akan ditenggelamkan. Kam tarakum min jinnati wa uyun. Alangkah banyaknya taman dan air mata yang mereka tinggalkan. Wa quru'il wa maqamin karim. Dan kebun-kebun serta tempat-tempat yang indah. Wa na'matin kanu fiha fakihin. Dan kesenangan-kesenangan yang mereka menikmatinya. Kazalik wa naha yauman akarin. Demikianlah dan kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain. Fama bakat alaihimus sama wal ard wa ma kanu munzarin. Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka, mereka pun tidak diberi tangguh. Walaqad najjayna bani Israila minal azabil muhin. Dan sesungguhnya telah kami selamatkan Bani Israel dari siksa yang menghinakan.
Selanjutnya singkat cerita tentang surah Ad-Dukhan. Menurut riwayat Bukhari secara ringkas dapat diterangkan sebagai berikut. Orang-orang kafir Mekah dalam menghalang-halangi agama Islam serta mendurhakai Nabi Muhammad SAW sudah melewati batas. Karena itu, Nabi berdoa kepada Allah agar diturunkan azab sebagaimana yang telah diturunkan kepada orang-orang yang durhaka kepada Nabi Yusuf, yaitu musim kemarau yang panjang. Doa Nabi Muhammad itu dikabulkan Allah, sampai orang-orang kafir itu memakan tulang dan bangkai karena kelaparan. Mereka selalu mengadah tangan ke langit, menghadap pertolongan Allah, tetapi tidak satu pun yang mereka lihat kecuali kabut yang menutupi pandangan mereka. Akhirnya, mereka datang kepada Nabi agar Nabi memohon kepada Allah supaya hujan diturunkan. Setelah Allah mengabulkan doa Nabi dan hujan diturunkan, mereka kembali kafir seperti semula. Karena itu, Allah menyatakan bahwa nanti mereka akan diazab dengan azab yang pedih. Sekian dari saya tentang surah Ad-Dukhan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.